Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ukhwah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di pun berada. Semoga senantiasa sobat Alki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Alki dimanapun berada, marilah senantiasa kita menjadi hamba yang taat kepada Allah tentunya. Dan salah satunya tentu cara menghamba itu mengakui kesalahan-kesalahan kita. Nah, begitu ya. Ternyata seperti apa sih kenapa mengaku bersalah itu sebagai bentuk penghambaan? Langsung saja insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Salahuddin LC. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya dinaikin Ustadz, nggak kedengaran. Oh, masya Allah, ini kayaknya banyak banyak jamaahnya nih Ustaz, nih ya. Izin, ini santriwati Darul Abror, santri barunya ikut ya. Masya Allah, berkah nih. Eh, Cuma kalau deket wajah saya nggak kelihatan Ustaz. Baik, nggak apa-apa Ustaz Volumenya ya. aja Ustadz, volumenya coba dinaikin. Coba volume. Udah mentok nih kayaknya. Baik, tes suara seperti itu cukup. Halo. Masih kecil di saya mah. Wah, Oh, mungkin udah Ustadz wadi itu yang lain. kayaknya ini kurang apa? Kayaknya Ustadz yang harus dibantu speaker. Boleh mulai Ustadz? Cek. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, khususnya teman-teman santri di Darul Abror? Bagaimana kabar siang hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Semua berkah, betah dan menjadi para penghafal Quran, para sahibul Quran, para ahlul Quran insyaallah. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman karom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini izin saya membahas tentang satu inti dari penghambaan ya, satu inti dari penghambaan. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri. Menghambakan diri atau beribadah lah bahasa umumnya. Tapi bahasa ininya adalah menghambakan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghamba kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghambaan itu tidak akan pernah terjadi jika seorang hamba itu memiliki rasa sombong, memiliki rasa angkuh, memiliki rasa selalu benar, ya. Justru penghambaan itu pada saat merasa hina, merasa lemah dan merasa bersalah, ya. Kalau kita telusuri di dalam doanya Sayyidul Istighfar, ada satu redaksi di situ yang menyebutkan Abu Ulaka, ini Sayyidul Istighfar itu adalah tuannya istighfar, tuannya cara meminta ampun. Di antara redaksinya adalah Abu Ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi. Aku mengakui begitu besar karunia yang Allah berikan kepadaku dan juga begitu besar, dan aku juga mengakui begitu banyak kekeliruan yang telah aku lakukan kepada engkau, ya. Wa abu bidzanbi, masya Allah ya. Nah inilah pada saat seorang hamba merasa dirinya diliputi berbagai nikmat, berbagai karunia,
tapi juga mengukur diri. Ternyata karunia itu tidak sebanding dengan ketaatannya, justru malah berbalik dengan banyaknya kedurhakaan, dengan banyaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa ini kata para ulama di dalam kitab Salikin, ini adalah inti ibadah, inti penghambaan seseorang itu pada saat dia merasa begitu banyak karunia yang Allah berikan, tapi dirinya tidak bisa membalas kebaikan itu. Rasa ini yang akan menjadikan diri merasa hina, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin merasa hina kecuali kita merasa sebagai hamba yang berdosa, hamba yang salah, hamba yang penuh dengan kekotoran dan penyelewengan gitu ya. Inilah modal sebenarnya buat kita menghambakan diri adalah rasa berdosa itu sendiri. Jadi orang yang merasa berdosa sebenarnya itu adalah orang yang baik, orang yang sedang menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan tetap diseimbangkan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Merasa berdosa itu bukan berarti menjadi putus asa ya, tapi merasa berdosa itu harus menghadirkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan juga bahwa Allah akan mengampuni. Sebagaimana disampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya, yang telah meleset dari batas-batas kehambaannya, melakukan berbagai maksiat, melakukan berbagai dosa-dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah bakal mengampuni dosa-dosa hambanya yang datang dengan jujur meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jujur dengan diri, jujur melihat perilaku diri kita, begitu banyak kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa bersalah ini sudah banyak dicontohkan oleh para wali, para nabi, bahkan para nabi kalau kita lihat ya, dari bapak kita, kakek kita Nabi Adam alaihi salam, beliau mengakui kesalahannya dan dimuat aklamasi bentuk rasa bersalahnya di dalam Al-Quran yang bunyinya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mengaku bahwa diriku telah zalim terhadap diri aku. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi hamba yang rugi. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, pada saat Allah Subhanahu wa taala tegur dimakan oleh ikan, beliau sadar atas kesalahannya dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci engkau yang telah menyelamatkanku dan tidak membuatku mati dengan dimakan ini. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pengakuan ini Allah datangkan pertolongannya, ya. Setelah orang merasa berdosa, mengakui dosa-dosanya, Allah akan datang untuk mengampuni dosanya dan Allah akan menolongnya, ya. Coba kita lihat skenario Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat Nabi Yunus alaihi salam mengakui dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu fanajjainahu wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka aku terima rasa bersalahnya dan kemudian kami menyelamatkannya
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, begitu juga rumus ini akan berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Kalau bagi seluruh kaum mukminin. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya, menjadi kekasihnya, selalulah kita merasa menjadi hamba pendosa. Selalu melihat di dalam diri kita begitu banyak dosa, semakin tajam diri kita terhadap kekurangan kita, semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin merasa butuh, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa berdosa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sangat tajam, sangat detail terhadap kekurangan dirinya, sehingga lupa dengan kekurangan orang lain. Tentunya salah satu maksud dari hadis ini, kita harus banyak introspeksi, banyak melihat diri kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dan mengakui berbagai keteledoran kita, sehingga kita merasa di depan Allah itu nggak ada apa-apanya. Amal kita nggak ada apa-apanya, kesolehan kita nggak ada apa-apanya dibanding dosa yang kita lakukan. Namun di samping kita merasa berdosa, kita juga yakin Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya. Jadi kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua keyakinan. Keyakinan kita tidak banyak kekurangan, dan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengingat buat kita semuanya, agar kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan rasa bersalah ini sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ud'u rabbakum, kita lihat coba salah satu ayat yang berbunyi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan penuh bahasa yang lirih. Bahasa yang lirih itu akan keluar dari seorang hamba yang merasa bersalah dan merasa pantas untuk meminta, tapi dia memaksakan diri untuk meminta, sehingga bahasanya lirih, ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang yang menyombongkan diri. Allah nggak suka orang yang takabur, dan orang yang nggak bisa takabur adalah orang yang selalu merasa dirinya lemah, orang yang merasa dirinya selalu bersalah, tidak akan bisa takabur gitu ya. Mau lihat siapapun dan kita malah lebih lemah gitu ya. Bahkan seorang ulama di dalam ilmu tasawuf itu, jika seorang hamba merasa lebih baik dari anjing yang kotor dan kudikan, maka ketahuilah di dalam hatinya ada rasa takabur. Dan orang yang sangat takabur, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur. Rasa takabur karena kita merasa sudah menjadi orang baik. Rasa takabur lahir dari rasa kita tidak pernah melaksanakan dosa, dan justru dengan mengakui kita sebagai pendosa, mengakui kesalahan-kesalahan kita, disinilah kita punya bekal untuk menghinakan diri dan bertawadhu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Demikian teman-teman, mudah-mudahan berkah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hatur nuhun kepada Ustaz Solah atas karom hari ini. Sobat Alki dimanapun berada,
singkat waktunya, panjang manfaatnya. Semoga yang singkat ini di Karom, kita bisa menjadi lebih baik lagi, tentunya menjadi hamba yang tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Sentiasa menjadi hamba yang selalu merasa lemah, karena memang sejatinya kita lemah, tidak daya dan upaya melainkan dari Allah, dan selalu menghamba, tapi tetap terus berusaha menjadi lebih baik, belajar lebih baik. Tentunya tentang belajar ini, Sobat Alki dimanapun berada, bagaimana kita belajar adalah tentunya menjadi lebih baik, dan diantaranya yaitu belajar Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dan di sini pas banget tentang belajar Al-Quran ini, Ngajiku, teman belajar Al-Quran, memberikan peluang buat teman-teman yang kesulitan nih buat belajar tentang Al-Quran. Maka di sini bisa banget untuk belajar baik online ataupun offline, mulai dari nol. Itu waktunya bisa fleksibel menyesuaikan dengan pengajarnya, seperti itu. Kalau berminat bisa saja langsung hubungi di nomor yang tertera di layar, teman-teman. Oke, begitu ya. Bisa di screenshot mungkin ya. Itu mungkin untuk hari ini. Kita cukupkan. Sampai jumpa di Karam esok hari. Semoga senantiasa Allah ridhai, Allah berkahkan kegiatan kita. Untuk hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bung Farhanun, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.